YouTuber kotor. Kalau cerita hal mistis orang, jangan main dibayar kayak orang beli ciki. Hargain pengalamannya dia. 2 hari dia di situ nggak ada, meninggal. Meninggalnya di mana? Di kamar aku. Aku balik dari Kerawang ke situ udah kaku di situ. Jadi katanya sih dengernya aku di situ dia udah 2 hari, matinya tuh udah 2 hari. Dan siapa pelakunya? Sedalam apa kasusnya, makin parah kah atau gimana di dalam sana? Kalau buat aku makin parah. Karena korban dari 2021 sampai sekarang itu udah lebih 16 orang. Dan emang semua hamil. Jangan-jangan dia gunain elu. Saat lu udah cerita di sini, dia manipulasi, dia bikin nanti elu yang jadi tumbalnya. Apalagi yang lu ketahuin tentang kamar 15 yang belum lu ceritain di sini? Di kamar mandi 15 saya pernah disuruh orang nanam sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat supportnya yang selalu tontonin, nungguin video terbaru dari Ria Puspita Official. Terima kasih. Aduh, nuhun ya. Semoga kalian diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur. Pokoknya semuanya berkah dunia akhirat lah. Amin amin ya Allah. Nah, untuk sahabat mistis yang masih nanyain bagaimana sih caranya konsultasi, penanganan, ketemu langsung sama Teria atau ngundang Teria ke rumah kalian untuk pembersihan rumah atau tempat usaha, langsung aja hubungi admin Sasi dan admin Dika. Nah, kalau kalian punyanya cerita, mau dibawain nih cerita tentang keluarga kalian, tentang kalian yang berbau-bau hal mistis, pernah jadi korban ilmu hitam, langsung aja hubungi Bang Ale, ada di sini juga. Dan satu lagi, buat kalian yang lagi bosan di kendaraan, khususnya lagi di mobil, perjalanan jauh, bosan mau dengerin apa nih, lagu udah 1 album, mau dengerin yang seru-seru nih, langsung aja ke Spotify, searching, klik Ria Puspita Official. Kalian akan dengerin cerita seru dari aku dan narasumber. Nah, untuk kali ini, sesuai dengan requestnya kalian, banyak banget yang minta part selanjutnya. Kita akhirnya mengundang kembali narasumber yang sebelumnya udah pernah menceritakan tentang pengalaman pribadinya di kamar 15. Siapa dia? Udah tahu ya. Assalamualaikum Kak Devina. Waalaikumsalam Teh. Sekali lagi biar sahabat mistis tahu, di sini nanti ada linknya. Kalian tinggal lihat. Sebelumnya di part 1 Kak Devina udah ceritain awal mulanya bisa tinggal di apartemen di apartemen tersebut. Nah, kali ini Kak Devina kenalan kembali. Siapa tahu belum ada yang ngeh namanya, tinggalnya di mana, yuk silakan. Iya, saya Devina dari Kelapa 2 Kebonjeruk. Oke, sudah siap cerita Siap. selanjutnya? Sudah siap semuanya? Kita mulai mistisnya. Kemarin sampai mana ya Teh? Kita sudah mulai sampai acak-acakan. Acak-acakan Udah kemarin acak-acakan beneran. semuanya. Gimana tuh perasaan Kak Devina setelah pulang dari sini? Kalau dibilang pulang dari sini tenang nggak tenang, malah makin jadi. Lagi pas pulang dari sini tuh di rumah itu udah rasuk lagi. Oh, kerasukan lagi. Kerasukan lagi. Dan Tapi mintanya yang sama. Mintanya yang sama. Terus ada namanya Resti kalau nggak salah kata suami tuh, dipanggilin kiai, ustadz lah di situ Teh. Sampai rumah tuh ada bekas, masa dibuka sih sekarang? Ada bekas cakaran di sini. Aku ada 3 di sini. Aku nyakar badan aku sendiri. Dibilangnya kalau nolongin itu harus semuanya, bukan cuma 2 orang katanya. Tadi udah mau keluar di stop katanya gitu. Gimana ya Teh kalau udah gitu? Bingung saya juga. Akhirnya saya balik ke apartemen tuh. Besoknya balik ke apartemen, sampai apartemen tuh nggak dibolehin masuk ke 15, nggak boleh. Udah nggak bisa komunikasi lagi gimana, cuma masih berasa di badan masih. Bahkan aku kesini tadi mandi
jelas banget aku ngelihat kuntilanak itu di kamar mandi, pintu kamar mandi persis. Kayaknya emang udah tahu deh teh kayak mau kesini apa gimana nggak ngerti. Kalau bilang suami mata kamu tuh merah katanya, serem katanya gitu. Oke, itu Udah siap belum? udah ibaratnya udah nungguin ya. Gitu. Kayaknya emang dia mau apa teh? Mau keluar gitu. Jujur kalau misalnya yang kemarin cerita teh, kalau yang dari pas Leni itu tuh kan pas hari keempat itu selesai kan ya. Iya. Aku cerita di situ. Iya. Itu kan aku belum bisa balik karena uangku kan belum balik teh itu. Uangku belum balik karena di situ juga jadi gini. Aku itu siapa Mbak Tika itu gade apartemen itu bukan aku bayar langsung 16 juta bukan teh. Tuh aku lupa cerita. Jadi aku nyicil 6 juta. Nanti kalau misalnya dapat dari anak-anak yang open misalkan bayar ke aku kan nggak semuanya aku mintain. Kalau yang cuma dapat 200 nggak aku mintain 100. Terserah dia mau ngasih 20, 50. Tapi kadang yang uang yang dari mereka itu aku belanjain buat dapur gitu, buat mereka makan juga atau mie sedus atau gimana gitu. Nah, di situ ada perasaan nggak enak sih sebenarnya ya teh. Cuma Mbak Tika kan orangnya emang baik. Tapi kalau misalnya kalau pas minta uang itu emang hari ini ya harus ya. Besok gue minta duit 2 juta. Jadi tuh nyicil tapi udah selesai 16 juta udah lama gitu. Selesai kayak gitu, aku ingat itu udah 4 hari di lantai 11 23. Itu tuh aku kan balik lagi teh ke 15. Itu aku balik lagi ke 15 karena Mbak Tika itu lebih kayak orang gimana ya? Oh, lu dapat duit enak banget pas di sini. Kayak gitulah orangnya. Pas setelah itu selesai 16 juta itu. Aku balik ke 15, aku berani-beraniin tapi emang nyaman aja awalnya lagi ke situ tuh nyaman aja. Datang lagi 2 orang, aku inget banget tuh 2 orang namanya Lisa sama satu lagi siapa? Tuh teh. Lah aku sebutlah gitu. Dia datang, dia bawa orang, bawa tamu bawa tamu lagi gitu. Kan aku di situ setahun teh. 2020 2021 tuh. Selama megang apartemen itu. Tapi lebih lama di 1123 gitu. Itu tuh aduh teh kalau dibilang itu tamu ya aku bilang baik sebaik-baiknya gitu. Kamu tuh kalau bisa jangan open gitu. Masalahnya tuh di sini kan jelek kalau perempuan, dia bilang gitu. Itu langsung kerasukan tuh yang namanya Lisa. Jangan ganggu, ini korban gue berikutnya. Seperti itu. Ngasih clue. Ini korban gue berikutnya, lu jangan ganggu gitu. Nah si Lisa itu bilang, jadi tuh kayak orang kesurupan gimana sih teh? Yang ngomongnya kayak gitu. Jangan ganggu dia kerja di sini. Ini korban gue selanjutnya, seperti itu. Aku masih di situ, itu Lisa bilang badan aku udah mulai, jadi badannya itu udah mulai bintik-bintik kayak orang, bukan bintik-bintik teh, kayak kalau kita bilang kayak dicium setan itu apa sebutannya ya? Kalau yang biru-biru di tengahnya ada merah-merah. Kayak lebam tapi. Kayak kemarin aku dari sini. Iya. Kan aku nunjukin ke abang kan Bang Ale ya. Aku tunjukin fotonya itu banyak teh di sini belakang banyak sampai aku tiduran kayak gini aja kan nggak bisa pas aku abis syuting dari sini tuh. Nah itu kayak gitu kejadian kayak gitu sama. Nggak apa-apa Lis paling itu tapi aku nggak bisa pakai rok pendek dong teh. Kalau badan aku semuanya pada ngebiru begini gitu. Nanti juga hilang kasih aja GPU atau balsam atau apa gitu. Duh kalau aku nyeritain Lisa 2 hari dia di situ nggak ada meninggal. Meninggalnya di mana? Di kamar aku. Gimana kronologisnya? Muntah darah awalnya itu 2 hari di situ ya dia udah bawa tamu adalah teh 6. Aku kalau nggak salah dikasih uang 150 itu dari 3 hari itu. Aku datang kan dia emang nempatin aku kebetulan pulang waktu itu ke Kerawang waktu itu sebentar. Aku balik dari Kerawang ke situ udah kaku di situ. Jadi katanya sih dengernya aku di situ dia udah 2 hari matinya tuh udah 2 hari. Dan siapa pelakunya? Lagi. Di situ CCTV-nya nyala. Apa yang dilihat di CCTV? Dia masuk situ. Oke. Tanggal 16 itu dia masuk. Tanggal 16 Maret itu dia masuk. Ada bukti CCTV-nya ada. Cuma kalau emang security itu berani ya keluarin lah, jangan kayak gitu. Kasihan kan, keluarganya juga nggak tahu. Saya aja sampai sekarang nggak tahu Sari gimana. Cuma tahu pas kemarin dari apartemen katanya udah nggak ada. Di lantai itu juga. Dan di kamar itu juga. Di kamar itu juga, cuma dia lompat. Ini 4 bulan. Ini 4 bulan. Dia lompat. Saksi matanya banyak.
Cuma mana nggak ada kasusnya sampai sekarang nggak kebuka. Innalillahi. Aku tahu dari anak-anak karena kemarin emang dari sana. Aku ngecek kan unit karena kan emang belum ditebus sama Mbak Tika sampai sekarang. Emang biasa di situ ditempatin, cuma kemarin ada yang sewa sampai setahun kan. Cuma aku belum iyain teh 6 bulan aja dulu. Takutnya dia nggak betah ada kejadian gitu. Makanya aku bilang, "Mbak 6 bulan aja dulu ya Mbak," gitu. "Enggak, saya buat catering kok," katanya. 6 bulan aja dulu coba gitu. Cuma emang nggak pernah ada gangguan, nggak pernah nelpon, "Mbak ini di sini ada gitu," di 1123 nggak ada. Cuma si Sari nggak tahu di situ. Pokoknya yang aku tahu dari yang orang di situ, dari Mas ayam Galang. geprek. Oh, ayam geprek. Ayam geprek itu jatuh. Ini udah 4 bulan. Soalnya gendut dia. Gimana saya nolongin ya teh? Iya. Kalau begitu kan kayak yang komen bilang tolongin lah Mbak, tolongin. Aku nolongin gimana, ke rumah sakit aku udah nggak boleh. Kalau bukan keluarganya, nggak punya kakak, nggak punya surat yang sedarah sama dia, nggak boleh. Terus mau istilahnya mau laporin juga nggak bisa. Buktinya mana? Kan gitu. Terus masalah Rizka aku nggak kenal. Kalau lainnya aku kenal. Aku yang nganterin ke itu malam jam 1 malam karena bukan aku ditelepon, bukan. Jadi dia bilang, "Teh ada yang namanya di micet mau ke sana," cuma aku takut. Masalahnya itu jam 1 malam itu lorong teh. Dia takut jadi aku nganterin. Cuma nemenin ya. Kalau nemenin sampai pintu aku langsung nemenin ini. dia jalan. Kalau yang dulu aku pernah cerita di sini aku dapat 500.000 itu benar. Karena aku nganterin cewek-cewek yang pada open di kamar aku tuh, karena emang bagus bodinya waktu itu. Dia ngomong di depan pintu. Aku tahu orang yang namanya itu ketemu 2 kali. Itu yang satu buat saya aja, kamu saya kasih 500. Itu depan dia juga. Cuma aku nanya itu sama ceweknya, aku nanya. Mau sama gak? yang aku bilang Putri itu, aku nanya, "Put ini gimana Put? Boleh nggak? Ini dikasih teh begini, ambil teh. Uang aku kan beda lagi nanti tidur sama dia." Nah itu hilang, kan aku bilang kemarin. Cika hilang, Putri hilang. Nah itu udah nggak ada, dari pas kamar dia nggak ada. Mana teh? Dan itu pun nggak bisa kita prediksi meninggalnya, ya hilang. Ada yang mati ya ketahuan mati gitu. Jadi nggak bisa diprediksi ntar bunuh diri lah, case-nya kan jadi kasusnya kayak orang bunuh diri. Orang di sana juga heran ya, aku nggak ada yang berani speak up teh. Nggak ada yang berani, kayak Mas. Nih aku sebutin namanya Mas yang jual ayam geprek. Itu tuh kenapa nggak ngomong, harusnya laporin lah, itu kan jatuh. Jangan bilang lah bundir lah, nggak usah kepleset atau kecelakaan gitu. Jatuh kan, kasih ke orang tuanya di mana rumahnya Sari aku tahu. Mau kalau aku ke sana juga aku ntarin disalahin teh. Iya. Masalahnya kan aku ke situ udah 3 hari. Udah lewat. Bukan pas hari H-nya. Pas aku tanya sama yang di sebelah yang pasti koko depan pintu tuh percis tuh. "Iya, ada yang mati di sini. Kalau ada yang di sini yang mati saya nggak pernah mau lihat, Mbak," katanya. "Nggak pernah saya mau lihat. Udah cukup denger aja dari sini. Kalau saya lihat juga percuma. Siapa yang mau yang mau bantu juga caranya gimana? Bukan urusan lu. Kan security di sini kayak gitu." Selalu ngomongnya gimana? "Bukan urusan lu. Ini urusan apart." Pada komen kemarin, "Tolongin ke rumah sakit, bawain nanti begini." Nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau situ bisa, ayolah. Saya nggak bisa sama sekali. Dan udah pernah dicoba juga ya? Udah sering teh, dari 2021. Bukan yang nggak mau coba, udah dicoba. Sekarang gini, orang mana ada sih yang percaya orang kesurupan, oh begini nih pembunuhnya ya. Kasus Vina aja sampai sekarang nggak selesai. Ternyata kan ada oknum di balik oknum ya. Kayak gitu teh. Saya bukan nggak pingin bongkar, pingin banget. Cuma caranya gimana? Saya nggak pakai topeng loh, saya resiko loh. Sedalam apa di sana saat Kak Devina udah coba untuk jauh nih, kan sekarang udah jauh. Sedalam apa kasusnya, makin parah kah atau gimana di dalam sana? Kalau buat aku makin parah. Karena korban dari 2021 sampai sekarang itu udah lebih 16 orang. Sari berarti 17. Dan Sari itu tadinya masih hidup. Masih ada. Aku cerita begini aja dia masih komen, ada. Oh. Ada komennya. Apa saat itu yang kamu baca komennya sekilas apa? Ya itu, sebutin nama apartemen. Oke. Ada, aku bales. Coba dicek nanti. Ada, nanti aku tunjukin, aku screenshot. Ada komennya. Terus? Makanya pas kemarin aku kesana pas dibilang, pas tayang. Jadi pas tayang dia mungkin komen, udah lama kali ya dari aku dia kesana komen. Kan itu pas, pokoknya teh dari sini gangguan aku tuh banyak di rumah.
Dari yang kepala nongol di apa namanya di kamar mandi, sampai kemarin aku diundang podcast. Itu pas mau jalan itu ini nggak bisa gerak. Oke. Kayak nggak boleh ke sana. Terus kemarin aku diundang sama, aku sebutin nggak sih? Boleh nggak apa-apa. Boleh. OTM. Aku cerita tuh sama Bang Nardi. Bang, tadi saya kesini, jujur demi Allah saya dikasih lihat sesuatu. Takutnya sampai sini nggak bisa. Beneran kejadian. Pas lagi podcast aku nggak bisa. Karena kan di situ nggak ada teh, nggak kayak kita begini rame. Dia cuma sendiri. Iya. Ini kamera 3, nggak ada orang, nggak ada kru. Ya udah cuma abang doang gitu ibaratnya. Nah, ya. suami di situ duduk di bawah. Ya dia nggak berani. Nih kalau kesurupan ngeri nih bang, kan ngomong begitu. Iya. Itu udah nahan itu, ini udah keringet dingin dari pakai kacamata sampai aku lepas. Udah bang stop aja dulu deh kalau gitu. Nggak bisa, aku nggak kuat. Mendingan nanti selesain di tempat Ria dulu, mungkin dibersihin akunya apa gimana, baru aku berani lagi. Emang badan masih teh kalau dibilang Iya masih dong, itu masih. Karena kan kamu saksi hidupnya. Masih kayak Kamu dia saksi masih. mata, saksi hidup. Sekarang gini, saksinya masih ada, tapi saksinya dibikin tidak bisa apa-apa. Karena apa? Kamu bukti pun nggak punya. Bener. Terus di saat lagi ada di situ pun mau gerak ke kanan kiri seperti dihadang dan tidak ada apa namanya, ke depan tuh nggak bisa lah, dimatikan langkah kamu lah gitu. Kayak ke rumah sakit yang nggak bisa nolongin apa-apa. Mau nanyain itu dia kemana, kok bisa, kok ini nggak bisa. Terus dan kamu sangat amat peka. Akhirnya dia mempergunakan badan kamu lah untuk setidaknya ada interaksi. Cuma balik lagi kan, omongan orang kesurupan, hantu atau setan atau jin yang masuk itu kan kita tidak bisa 99% harus percaya. Bener. Kadang ada manipulasi dari dia, ya kan? Oke, yang masuk contoh Rizka Dar masuk, tapi yang dia sebutin namanya Rizka, ternyata dia tim dari si Pak itu untuk mengelabui. Bisa. Tapi kemarin saya ke sana. Iya, Saya maksudnya ke kemarin. aku jelasin ya, biar orang juga tahu. Kadang juga yang kamu masukin nggak semuanya korban dari dia. Siapa tahu dianya nih main biar kamu tuh menyampaikan hal yang saat kita lagi mau jalan ke tempat itu ternyata dikelabuin semuanya. Bukannya ada di kolam renang, ternyata dipindahin di mana, bukan ada di lantai sekian itu. Makanya kita nggak bisa yang namanya percaya 100% dengan omongan mereka semua untuk menyikapi. Jadi harus tenang dulu nyikapinnya. Ada pergerakan yang di bawah tanah yang nggak bisa dilihat sama banyak orang kita untuk bergerak gitu. Jadi kemarin sempat datang. Aku datang ke. Terus? Udah dapat duit banyak dong, dapat podcast nyeritain gue. Harusnya aku rekam itu. Aku datang sama suami diusir sama si. Oke. Pikir aku udahlah jangan di badan aku terus, ayo dong keluar dong gitu. Pengennya udahlah gitu, capek. Bukannya enak. Kesurupan tuh bukannya enak, capek, nyesek dada juga panas semua badan gitu. Cuma gimana emang mereka mau pada minta tolong? Kalau belum selesai aku juga nggak bakalan clear ini. Terus dimimpiin juga kemarin, kata suami, mimpi apa katanya? Sampai teriak-teriak la ilaha illallah, suaranya cuma di sini doang katanya. Nggak mimpi apa-apa aku bilang. Emang nggak mimpi apa-apa. Cuma pas katanya ngigo tuh nyebut la ilaha illallah katanya. Nih aku balik lagi ke apartemen deh teh. Oke. Lantai 15 itu pas selesai si Lisa masuk lagi perempuan. Tapi itu aku nggak respect soalnya orangnya songong lah di situ. Aku nggak terlalu suka kayak Si cewek itu. masak mie sendiri, nggak ngomong izin pamit. Itu kan aku nyediain buat aku sama yang pada di situ kan. Itu aku ngeliat di kamar mandi jelas. Apa yang dilihat? Entah dia minum apa nggak tahu teh. Seperti minum sesuatu. Ya Ode di situ. Cuma kamu nggak ngerti apa yang dia masukin ke mulut itu Enggak, apa? cuma nggak tahu. berbusa di situ. Terus datang security, ya dibilangnya udah nggak ada. Kamu ada di tempat. Ada di tempat. Terus apa yang kamu lakuin saat di tempat? Nggak bisa ngomong apa-apa, kan aku disalahin di situ. Disangkanya aku yang ngasih narkoba. Polisi datang langsung bawa aku ke kantor polisi. Tapi aku dites semua urin apa segala macam darah. Aku nggak pernah pakai narkoba, nggak minum juga. Jadi disangkanya aku yang ngasih dia. Karena aku di situ posisinya aku, si Sari, sama si Mela itu bertiga. Plus si korban ini.
Dia datang juga dibawa sama Sari, katanya sih temennya, tapi di tower lain gitu. Dibawa ke sini, udah lu kesini aja lebih enak. Soalnya kalau di sini gue nggak dipaksa harus bayar kamar. Kalau gue nggak dapet tamu ya gue nggak dipaksa bayar katanya. Ya gitu teh. Disangkanya aku di sana tuh udah ke kantor polisi tuh udah 4 kali, karena ya orang yang cewek yang meninggal di situ tuh emang udah 4 orang selama aku tinggal di situ. Dan aku semua yang disalahin. Kecuali Rizka doang ya. Rizka yang nggak pernah aku tahu, sama yang si Resti Oh, itu aku iya. nggak tahu. Ada lagi Dan namanya dia di udah situ. duluan ya. Inka, Resti, bener kata Teteh ada 5. Iya. Mm-mm. Itu malah Si ibaratnya tomboy, belum tahu. yang rambutnya panjang, yang orang Jawa Timur, iya ada 5 bener. Rizka Leni. Itu nambah yang 4 orang yang aku bilang itu, 3 orang, 4 orang itu. Aku nyaksiin, aku dibawa ke kantor polisi nginep 2 hari. Aneh ya, lucu. Aku cuma lucu sama situ. Itu udah jelas di situ ada mayat, tapi itu nggak di polis lain. Oh, ya udah. Duit tuh masuk ke Mbak Tika. Tetap disewain. Bukan aku yang nyewain, karena kan aku 2 hari di kantor polisi ditahan. Tetap berjalan. Tetap. Tapi aku pas semenjak di kantor polisi itu nggak dengar lagi istilahnya ada korban atau apa enggak. Cuma yang aku saksiin di situ yang tuh yang mulutnya berbusa, ternyata pas dicek dia OD. Terus satu lagi yang lagi hamil di samping lemari tiduran begini udah kaku. Yang itu di sofa, samping sofa itu deket jendela itu ada tiduran. Aku pikir lagi tiduran nih anak. Udah nggak ada juga, udah kaku juga. Dan semua sebabnya apa? Tiap ada CCTV masuk. Sebenarnya ada dan jelas ya. Harusnya sudah jelas dong. Terus kamu diomongin apa pas ketemu sama? Enggak ngomong apa-apa. Enggak, dianya. Enggak ngomong apa-apa teh, kan pas aku tiap itu meninggal kan pas aku nggak ada. Tadi kan dibilang enak lu ngomongin gue dapat duit dong. Yang kemarin. Iya, maksudnya yang itu kemarin kan tuh ketemu. baru kemarin. Gimana apa dia omongin? Itu doang. Udah. Terus? Saya nggak ngomongin gimana. Emang kenyataannya. Biar kenyataannya juga berani sama saya. Udah aku didorong, suami didorong. Saksinya ada security. Yang dorong bukan yang Ambon, 2 orang yang jaga pintu. Bodyguardnya. Harusnya aku rekam, suami juga kenapa nggak kepikiran direkam sih, pikir aku gitu. Ini kalau udah begini nggak bakalan bisa coba lagi teh. Iya, masuk juga gak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Kayak di blacklist lah ya. Pas kamu kemarin coba masuk, apa kata security? Enggak ngomong apa-apa. Aku langsung masuk ke lewat tangga darurat, nggak lewat lift. Oke. Kalau misalnya mencoba lagi, udah pernah coba lagi? Atau terakhir itu? Pas habis, karena dia komen. Oh, siapa yang komen? Oh, komen apa? Aku malah nggak ngeh loh. Aku bacain komen, aku balesin. Oh iya, aku nggak apa Komen dia? semua aku balesin. Bang Jun lihat gak sih? Ada kan yang aku balesin banyak. Apa? Ada komen apa dia? Pokoknya komennya kayak gitu, jelek lah ke aku, jelek. Oh, maksudnya nyindir ke kamu gitu Pas ya? aku lihat channelnya kan dia kamarnya. Udah nggak ini, udah tahu mantau kok, udah tahu aku juga. Ada mata-matanya juga yang ngeliatin story WA, tahu aku. Ya udah paham lah kamu. Oke, untuk selanjutnya kita cerita di badan kamu setelah Sari terakhir ya, Sari berarti terakhir, apa yang kamu rasain? Mereka tetap dengan permintaan mereka di awal atau ada yang beda nih dari badan kamu gitu? Lebih beda, lebih sesak, lebih berat. Oh, tapi nggak ada yang gimana-gimana kan? Enggak. Nggak ada Kalau yang ngomong kesurupan apa? kemarin si Resti doang yang bilang. Cuma ngomongnya kayak gitu. Kalau si Resti lebih kalau nggak salah janin dah suruh dibongkar. Di mana dia bilangnya? Deket musola. Emang ada musola sih teh, deket parkiran ada musola. Ada tanah kosong sebelah kali ada. Ya masa ya aku bongkar teh. Di situ security-nya banyak. Nolongnya gimana itu sih, yang itu aja teh. Saya nolongnya harus gimana? Dan memang kalau nolong begini kan harus punya power gede juga. Nggak benar. bisa kita ecek-ecek kalau misalnya orang asal komen kalau kita nolongin kayak orang sakit ada di daerah Wonosobo, ada di daerah Jawa Timur, ada di Banyuwangi, di Bali, Lampung. Orang sakit masih bisa kita sampein, disamperin, ditemuin. Kalau ini kan bahasanya salah satu lokasi
ibaratnya lokasinya juga cukup gede, dan kalau orang ini bisa sampai power dia punya power gitu, karena seseorang yang mati dan kematian seseorang ini bisa ditutup secara langsung dan secara cepat, kayak seakan-akan semuanya tidak terjadi apa-apa. Itu kita juga nggak bisa main-main. Kenapa kalau aku bilang nggak bisa main-main? Kita salah langkah pun malah kita jadi bumerangnya, kita yang jadi kena sasarannya. Apalagi pasti mereka bilang, lu nggak ada urusannya sama gue, lu nggak kenal, lu nggak tahu apa-apa. Terus gak usah ikut campur, kan pasti bahasanya kayak gitu ya. Kalau saya sih cuma ngomong kalau dari kalian yang ngeliat terus punya, kaget kan gue. Kalau punya power yang lebih besar dari saya dan memang punya wewenang lebih gede khususnya di Indonesia, tolongin lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa masuk yang full. Kalau enggak tenang, ambil napas dulu, relax biar enak masuknya. Oke. Kuat, bisa. Oke. Kenapa? Apa yang dirasain? Apa yang mau disampaikan? Kita ketemu lagi teh. Ada berita apa? Apa yang mau disampaikan? Santai, tenang aja. Pelan-pelan aja ngomongin. Apa yang mau disampaikan, sampaikan. Mana janjinya Devina mau ngambil kalung? Kalung itu ada di mana? Ada di badan saya. Badan kamu yang udah di rumah sakit ya? Ya, yang masih di rumah sakit atau di mana? Saya kan nggak tahu. Biar saya sampaikan ke Devina. Badan saya udah dijadiin teh. Oke, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Boleh sebut aja. Nama saya Tina teh. Saya dipanggil Rizka. Oke, dijadiin apa, Riz? Oh, kamu cukup lama ya di rumah sakit ya? Kalungnya bentuk apa, Riz? Ukiran teh, ukiran. Aku nggak tahu teh. Ukiran nama atau enggak? Semacam ukiran teh batu teh. Oke. Kenapa kamu minta kalung itu? Kenapa kamu minta kalung itu? Saya belum tenang teh. Saya pengen tenang teh. Oke. Saya pengen tenang jangan. Jing lu. Tumbal lu udah banyak. Tumbal lu udah banyak. Kerja apa sih, Riz? Nah, kamu tahu kerjaannya? Apa kerja dia? Besar. Tempatnya di Ada lagi berita yang mau kamu sampaikan? Biar nggak apa-apa, luapin aja, Riz. Luapin. Tapi kalau untuk kalung kamu pelan-pelan ya. Bukan Devina tidak mau membantu. Ini hal sulit, Rizka. Jadi kamu tidak boleh nyerangnya ke Devina, pelan-pelan lah. Saya tahu. Nah. Devina udah usaha, saya tahu. Kamu bantunya, bukakan semua jalan yang memang harus dibuka jalannya untuk Devina bisa nolong kamu dan teman-teman yang lain. Saya udah bilang teh kamar 15 di stop teh, udah stop teh. Itu bukan wewenang Devina, karena di dalam juga masih bisa digunakan. Buktinya Devina sudah keluar, tidak gunain lagi, masih digunakan lagi kan? Nah, berarti kamu tidak boleh nyalain Devina juga. Kamu bantu untuk case kamu atau masalah kamu biar lancar semuanya. Jangan sakitin Devina terlalu keras. Pelan-pelan. Oke. Nanti aku yang bantu nyebarin lewat video ini. Siapa tahu di luar sana ada orang yang punya power besar, tahu dengan apartemen itu, ngebongkar semuanya. Lu jangan ngebantuin. Mentang-mentang lu paling gede. Oke, kamu tahu orangnya ya? Tahu. Saya nggak bisa gerak teh. Kalau kalung itu masih nempel teh. Saya nggak bisa gerak teh. Nanti saya coba untuk kamu gini ya. Mau nggak kalau kalung itu memang dalam bentuk kalung tapi isiannya semua saya keluarin, ya?
Cuma kamu jangan terlalu ganggu Devina sampai parah. Itu ngebebanin mental orang. Jadi dia nggak bisa nantinya ngebantuin kamu, pikirannya dia kacau. Cuma dia teh yang bisa bantuin Paham. saya teh. Paham. Saya cuma bisa masukin badan dia teh. Paham, tapi satu pesan aku ambil semua, keluarin energinya, tapi kamu yang tenang kalau masuk, oke? Ya, kasih infonya pelan-pelan, jangan pakai emosi karena energi kamu nyakitin badan Devina. Kamu inget dong, Devina masih manusia, kan kamu udah enggak. Energi itu sakit di badan, oke? Ada lagi yang mau kamu sampaikan sama aku? Kita coba ya. Kita coba untuk pembersihan di sana. Aku tarik energinya biar kamu juga enak. Bantu Devina buat cari jalan keluarnya pelan-pelan, oke? Ya. Jangan saya aja teh dibantu. Teman saya juga banyak teh. Oke. Sama di juga teh. Itu benar-benar teh. Bantu teh. Pelan-pelan satu-satu. Karena Semua teh. tangan kita nggak bisa untuk langsung seketika. Karena Apalagi aku baru kasusnya- ketemu sama Devina. Kasusnya sama teh. Kasusnya sama. Yang dijadiin tumbal yang hamil teh. Janinnya dikubur di situ semua teh. Ada lagi pesan kamu? Marah kamu redam, boleh? Oke, keluar baik-baik. Bisa aku mau ngobrol sama Devina, boleh? Ya, pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Allah. Sakit gak? Minumnya? Sakit gak dadanya? Sakit gak? Minum. Bismillah, minum. Ayo minum dulu. Minum dulu pelan-pelan, bismillah. Udah berapa kali kamu minta pertolongan dari orang luar, Kak Devina? Atau udah pernah nyoba kemana aja? 2 kali. 2 kali ke? Ustadz yang dekat rumah sama teteh ini. Oke, kalau untuk aparat udah pernah minta tolong nggak? Atau datangin rumah sakit, terus ke kantor polisi? Nggak ada yang percaya Oh, teh. nggak ada yang percaya sama sekali. Tapi kamu saat ceritain mau kayak gini, mereka cuek. Aku tahu tempatnya, kantor polisinya juga aku yang udah datengin, aku ada buktinya juga aku datang. Oke. Kalau teror-teror yang mereka lakuin ke kamu itu sebenarnya lebih ke minta tolong aja sih Minta ya, Dev, tolong ya. aja. Nggak yang nyakitin sampai gimana, dia memang minta tolong, tapi korbannya ini terus-menerus bertambah. Jadi energi kamu nggak enak di badan. Boleh nggak visualisasiin ke aku? Kayak misalnya mereka itu awalnya open BO itu emang di kamar 15 atau sebelum ketemu kamu kan di 23 ya, kamar di 23. Sebelum di kamar 23 itu mereka di mana? 15 semua. 15 semua. Terus saat 15 ditutup, kamu belum masuk ke 23, dia keliling gitu. Nyari. Enggak, di 15. teh. Selalu di 15. Di 15. Dari hidup sampai matinya di 15 semua. Kayak memang terkenal banget tuh 15 untuk open BO gitu. 15. Sebelum kamu yang jaga, siapa yang jaga? Mbak Tika. Emang punya dia. Dan Mbak Tika pasti tahu dong kronologis. Tadi mau ceritanya. ikut. Terus? Nggak boleh. Kenapa? Nggak? Karena ya, itu dari kemarin kan sempat dari tim sana ada yang datang ke sana kan, karena kan kalian minta dokumentasi yang kasus waktu penemuan mayat itu, cuma dihapus sama pihak sana, diserahin lagi apa yang sana udah nggak ada videonya. Nah terus si Tika ini Alena sehatin, cuma dia malah mencak-mencak kali itu. Mencak-mencaknya? Kayak ngomongin apa, mendingan gue butuh duit ya, kalau ngomong ya gitu. Emang kayak gitu orangnya. Oh, emang begitu orangnya. Jadi lebih milih biar kita kondusif, dia nggak usah datang gitu. Dia mau datang tadi, Doni, Niatnya? si Lia mau pada datang, mau Niatnya ikut. mau ikut. Tadi kan aku bilang sama suami, pinjam mobil kantor aja deh, aku yang nyetir. Aku bilang kan suami nggak bisa, aku yang nyetir, ngajak anak-anak kalau emang ikut. Nah aku izin dulu sama Bang Ale, kata Bang Ale jangan dulu. Iya, Soalnya karena takutnya rusuh begini-gini gitu.
Kalau rusuh sih mungkin kalau ngomong sama aku sampai nada tinggi, aku bakalan. Lagian dia nggak bakalan bisa diem di sini kayak kita minum air putih bang. Pasti minta beli minuman. Iya. Tahu banget udah kalau si Tika mah nggak jauh. Terus udah kayak gitu kalau mau marah-marah di sini, ini rumah saya, nggak pantas juga mau marah-marah. Cuma kan memang ada orangnya ya udah gitu. Kalau saya lebih pengen taunya itu cerita di sini kan memang tentang hal mistis. Cuma di sini ada hal mistisnya bukan lagi tentang perdagangan manusia ya atau lagi prostitusi online. Pokoknya yang dengar cerita ini kalau kamu oknum atau kamu keseret kasusnya di sini, saya cuma minta udah biar nggak diganggu nih Devina, diberesin aja lah tempat-tempat naroknya. Udah satu itu. Yang kedua kalau ada aparat yang denger ini atau kamu bapakmu polisi, bapakmu jabatannya tinggi, tolong deh cerita sama bapakmu, ommu atau keluargamu gitu. Tolong bantuin Devina buat kelarin masalah ini. Kalau memang di lokasi tersebut ada kegiatan yang melanggar hukum, tolong dirapihkan. Karena channel Ria Puspita Official itu untuk cerita orang-orang narasumber yang punya kejadian mistis. Nah kebetulan Devina ini ngalamin kejadian mistisnya itu ditekan atau kemasukan, diteror sama mereka para korban yang minta keadilan aja. Jadi kayaknya bahasa halus kayak gini pada ngerti lah ya. Di sini untuk meluruskan kalau memang suatu tempat itu ada melanggar hukum dan sampai menghilangkan nyawa. Pokoknya intinya gini, kejahatan gak ada yang sempurna deh. Gitu, pasti suatu saat nanti akan ada yang kebongkar. Cuma caranya dari mana ya wallahu alam. Kalau saya kurang tinggi untuk bisa masuk ke ranah mereka, saya kurang powernya, mungkin Allah kasih power lewat orang lain di jalur yang lain. Mungkin nanti Devina udah dari tempat saya podcast tempat lain ternyata punya power yang jauh lebih besar, dibantu. Kalau saya ngebantu para korban aja biar nggak masuk ke badannya Devina gitu. Lebih aman nggak mereka aku udah ngomong kayak gini? Gimana rasa di badan kamu memang? Panas deh. Apa yang panas? Dada. Dadamu. Calon apa? Calon jadi wisuda dia. Calon. Soalnya gini, masuk pun mereka sebenarnya keluar masuk di badan kamu nggak ada gunanya. Bener. Nggak ada gunanya sama sekali. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bener. Jadi kayak neror kamu tuh untuk apa? Ya memang. Masuknya juga nggak yang jam yang pas orang lagi santai atau jam 7 malam, jam 1, jam 2 yang saya harus ngetok-ngetok pintu rumahnya Ustadz masjid itu. Iya, maksudnya dia oke kasih tahu karena kamu yang tahu kejadiannya. Tapi kamu kan udah coba gitu. Mungkin kamu juga, aku cuma mau kasih saran ke Devina, tolong mental kamu dijaga juga. Kamu jangan terlalu stres. Jadi gini, kalau kamu mau yakinin ini selesai dan ada orang atau oknum lain yang mau ngebantu kita, ada aparat yang ngebantu kita, kurangin mentalnya yang jatuh. Kamu sehatin mental kamu juga. Kamu jangan terlalu banyak mikirin, jangan stres banget, jangan depres. Karena apa? Dia masuk ke kamu, aku sekali lagi bilang, belum tentu itu Rizka, belum tentu itu Sari, belum tentu itu Leni yang masuk ke badan kamu. Aku takutnya mereka yang lain yang buat mulut nih ngeluarin salah satu tempat yang sebenarnya itu bukan itu, biar kita dikecohin aja. Contoh, tuh kuburannya di musola situ atau enggak di parkiran, ternyata enggak. Dia nggak pernah ngubur di situ, dia nguburnya jauh dari situ. Tapi Leni udah ketemu. Iya. Tapi Leni enggak. Please, Teh. kamu dengerin dulu mulut aku bisa nggak? Enggak Teh, tapi Leni udah ketemu. Aku tahu. Kak Devina, kita gini, kalau kamu butuh pendapat orang, saringan orang, dengerin dulu. Kita harus terima ini. Jangan percaya 100% juga sama jin. Mental kamu harus sehat. Di luar sana komenan selalu bilang kamu itu halu, gak beres, gak bener, bohong. Aku mau ngerapihin itu. Aku mau kasih kepercayaan ke mereka yang lihat. Cerita ini bener. Aku orang jauh yang lebih ngerti. Aku mau sehatin mental kamu dulu. Biar mereka gak masuk sama kamu kayak gini. Kamu cerita dimanapun gak akan pernah bisa diterima.
Karena apa? Mereka nganggapnya sama Teria bisa. Tapi di tempat lain kan orang nggak ada yang bisa, belum tentu bisa ngeluarin setan, bisa ngerti itu apa bener atau enggak. Kita kalau mau kronologis, ceritain kronologis ke orang, biar orang itu percaya, mental kita disehatin. Mau Leni ketemu atau enggak, intinya lo nggak bisa masuk nyemplung ke situ. Lo nggak ada akses buat masuk ke dalam aja lo udah nggak bisa. Nah di sini gue ngingetin lo, jangan kemakan juga sama omongan mereka jin doang lo pikirin, mental dulu sehatin. Siapa tahu nanti ada orang yang mau ketemu sama lo dengan 4 mata, tanpa ada rekor, tanpa ada kesurupan, itu jauh lebih dipercaya. Cukup ke gue aja. Karena apa? Dia bukan cuma sumber dari, kan lo yang bilang dia pakai tumbal, dia numbalin orang yang lagi hamil. Masa nggak nyambung sih lo otaknya ke sana, Kak Dev? Kalau dia gunain bentuknya mau Leni, kayak Rizka, kayak siapa, kayak biar apa? Biar lo stres, biar lo nggak bisa tuh cerita apa-apa. Yang lo ceritain ngawur semuanya. Biar nantinya kalau ada orang emang oknum atau aparat yang bisa bantuin lo, ternyata semuanya yang dia datengin yang dengan mulutnya setan itu ngoceh nggak ada di tempat itu. Paham? Jauh lebih pinter. Jangan lo kepaku, tapi dia ketemu, Leni ketemu. Bukan masalah ketemunya, bisa gak lu jebolin cerita ini? Buat keungkap Leni itu kenapa, Rizka itu kenapa, siapa itu. Yang kita pikirin itu, bukan ketemu mayitnya. Kebongkar semuanya. Ingat, setan tuh lebih punya taktik dibandingin kita manusia yang goblok. Karena kenapa? Kemakan nafsu kita sendiri, marah kita sendiri. Gue bisa nemuin orang yang gak ketemu-ketemu. Karena apa? Awal gue nafsu gak ketemu, giliran gue ngeredamin semuanya baru bisa ketemu. Semuanya karena emosi kita. Jadi mau gue tenang, jangan semuanya yang mereka omongin itu lu masukin ke sini, lu mikirin. Adanya apa? Saat lu bener-bener ada penolong datang. Di mana Kak Devina? Nih di sini. Saya udah pas kemasukan bilangnya di sini. Apa yang nggak diacak-acak, pas diacak-acak kosong. Bukan itu. Tahan emosi lo. Saat ketemu lagi sama orang yang lebih di atas gue, dia punya kekuasaan yang gede di Indonesia. Dia punya kekuatan di pertahanan, di keamanan, di kepolisian, di segala-gala penjuru dia bisa. Kita ngelawan orang-orang yang punya power tentang susah. Kalau kita nggak punya pegangan kuat ke kepolisian, apalagi kita nggak punya barbuk apa-apa. Nah lu yang tahu sendiri, lu yang ngomong sama gue, dia bukan cuma, dia numbalin orang yang lagi bunting. Kesini gue nyambungnya, jangan-jangan dia gunain elu. Saat lu udah cerita di sini, dia manipulasi, dia bikin nanti lu yang jadi tumbalnya. Lu yang mati selanjutnya, konyol begitu. Sehatin dulu mentalnya. Jadi saat cerita tak enak. Kalau dia waktunya kemasukan dia bisa tenang kok. Asal ada yang bisa buat ngeluarin. Apa masuknya dia? Oh, minta tolong. Oh, apa lagi nih maksudnya dia? Pas masuk kenapa? Oh, minta begini nih. Nih, si Anu begini, ini begini. Kan bisa diambil cerita itu dari dia ngomong. Tapi kalau lu mentalnya kayak gini, lu ngomong sama gue aja jadi debat, gue gak suka. Ada kalanya gue kasih masukan dulu. Jangan lu nyerocos terus, lu lagi pikiran lu lagi kalut. Lu lagi gak bisa nerima saran orang. Kan kemarin ngomong, lu yang cerita Leni ketemu. Ini bukan masalah korban-korbannya. Lu yang menjelaskan dia selain dia itu numbalin orang-orang yang open BO yang lagi hamil. Dan itu selalu yang mati, yang kaku, kayak bundir. Di situ orang, kalau orang kayak gue nih spiritualis, nariknya bukan karena si korbannya ini cerita sama lu. Jangan sampai lu yang ketarik selanjutnya. Karena lu buka suara. Mental lo dirapihin Kak Devina. Oke? Gak segala sesuatu dan melulu itu harus kemasukan dan diceritain tentang mereka yang ngomong. Karena bagi gue semua setan manipulasi doang. Gue gak mau 100% percaya. Tapi yang harus di stopin itu prostitusinya yang ada di situ.
biar nggak ada korban lagi. Udah titik situ. Karena permintaan mereka juga sih itu sama kok. 15 jangan dibuka lagi, 15 jangan dibuka lagi. Karena ada korban. Kalau emang ngerasa di 15 nggak ada korban, ya udah. Kita bisa apa? Satu, itu bukan unit punya kita ya kan? Bukan hak kita. Cuma kita aja nih yang lagi ngerasa mereka jadi menghantui kita. Cuma itu. Lu harus tahu 2 sampai 3 minggu ke depan mulut gue jangan sampai jadi kenyataan. Karena semua berita yang diceritain sama setan kita saring dulu. Jangan langsung kita makan bulat-bulat. Apalagi lu bukan tipikal orang yang bisa ngimbangin semuanya. Tenang kalau ngomong. Ngadepin apa-apa tenang. Kenapa mental lo ini? Lo yang bukan spiritualis. Gue mental kena aja, gue gak bisa ngapa-ngapain. Rapihin dulu mentalnya. Gue mau ngadepin pasien, kalau gue belum sehat otak gue, pikiran gue juga masih banyak masalah, gue masih manusia, masih punya masalah. Gue gak akan bisa megang pasien. Masa orang sakit megang orang sakit? Sama kayak lu. Mentalnya dirapihin, tenang dulu. Ibadah lu naikin lagi. Mintanya kekuatan sama Allah. Mintanya dikasih jalan keluar sama Allah. Dia cuma di dalam badan lu itu ngehantuin terus. Tapi gak bisa kasih jalan apa-apa, jalan keluar juga gak bisa. Tapi kalau masalah ini yang gue pikirin bukan lagi tentang itu apartnya. Elonya kak, elonya dulu harus sehat. Kalau kita mau bantuin itu apartemen, kita mau rapiin tuh kamar 15, kita mau kasih tahu nih tersangkanya atau biang keladinya, biang umumnya, dia pusatnya, elonya sehat dulu. Tenang dulu di sini, lu jangan kebawa emosi, tenang. Oke. Apalagi yang lu ketahuin tentang kamar 15 yang belum lu ceritain di sini? Di kamar mandi teh. Kenapa di kamar mandi? Oke, bisa? Di kamar mandi 15. Saya pernah disuruh orang nanam sesuatu. Kayak macam batu gitu teh. Segede Dulu. apa tuh? Enggak gede, sedang lah teh. Saya disuruh. Dibalut atau enggak? Dibalut. Kain. Terus Warna? dikasih warna putih. Suruh dikasih minyak. Biar nggak ada apa-apa. Katanya. Nih kasih ini aja. Tapi saya tuh nggak tahu itu datangnya dari mana orang. Cuma dia tiba-tiba ngetok-ngetok. Itu. Saya tanam teh. Saya ikutin. Karena kan ada keramik yang retak tuh. Saya gali malam. Saya coba tanam di situ. Gitu. Ya itu, saya akuin di situ. Buat saya memang saya yang bego, saya yang tolol lah, emang nggak apa-apa. Ya itu, semenjak batu itu ditanam. Apa rasanya? Apa kejadiannya? Ya itu, yang anak 4 itu. Satu-satu. Saya ngerasa saya yang salah. Saya akuin, saya ngerasa saya salah. Soalnya saya nggak tahu itu batu buat apa. Untuk apa? Uh-uh. Dan orang itu siapa nggak tahu. Tahu pas saat itu nggak tahu. Taunya itu pas udah ada korban 4 orang. Ternyata dia anak buah. Seperti itu karena sering datang. Aku juga nanya ke security bener apa enggaknya aku nggak tahu karena aku belum pernah lihat pasti dia ke kamarnya. Nggak tahu. Cuma kata security kalau bapak-bapak yang jenggotan itu yang suka pakai topi mah itu yang sering ngobatin. Kalau kata securitynya sekarang masih ada namanya. Nah itu. Bukan gini. Udah namanya spiritualis kan harusnya jadi orang pintar. Masa gue jadi orang bego kan gak mungkin. Gue ngasih tahu lo itu jangan kemakan sama setan yang lagi masuk ke tempat lo nih di badan lo. Lo tuh gak tahu itu beneran setannya dia. Si Rizka bener Rizka yang masuk, bener Leni yang masuk, atau siapapun itu setan tuh perempuan-perempuan korban itu yang masuk, atau memang ini tipuannya dia biar lo salah menceritakan semuanya.
Satu lagi menceritakan di sini, iya emang ada musola. Setiap apart ada musola, gede-gede, bagus-bagus lagi kadang-kadang. Ada kolam renang. Tapi pas giliran udah ada orang yang mau niat bener-bener tulus ngebantu lo karena punya kekuatan, punya power, nantinya doa kita semua diijabah. Ternyata itu permainan. Itu aja mau niat bantuin lo, malah suruh nanam, ternyata apa? Itu tanaman buhul buat matiin orang malahan. Gak boleh lu setiap hari kepikiran dengan masalah itu kalau lu gak bisa ngebantuin apa-apa. Tapi lu sehatin dulu fisik lu sehatin mental lu sehatin pikiran lo lihat di komen, ada gak salah satu komen itu emang dia orang besar. Oh ada gak nih kabar dari Bang Ale atau dari temen lo atau dari orang tiba-tiba ngabarin ke tim gue buat ngabarin lo, oh nih ada. Ya pokoknya aparat yang mau ngebantuin kasus lo. Mungkin ada di luar sana yang udah pernah ngerasain. Kayak contoh ya, dia pernah nih, gue tahu nih apartemennya di mana nih, gue tahu nih unit apa nih, gue tahu nih ini. Coba deh buat juga ngeluarin klarifikasi kalau emang diceritain Mbak Devina itu bener. Kita nggak ada yang tahu jalur Allah gimana. Sabar aja, tenang. Dari semenjak itu saya ngerasa emang saya yang salah teh. Saya akuin. Tapi emang jujur dari awal saya nanam itu saya nggak tahu karena dia jelas-jelas pakaiannya kayak semacam ustadz lah saya bilang. Dia suruh nanam ini, nggak ada doa-doa tertentu juga, cuma buat hati-hati di sini gitu, di kamar ini, di kamar 15 ini. Ternyata makin kesini bukan makin enak, malah makin parah. Malah makin banyak yang nggak jelas gitu matinya. Dan emang semua hamil. Dan kena terornya semuanya saat abis selesai ditanam ya. Diteror deh tuh satu-satu kamu. Ya mati satu-satu. Dan dalam keadaan hamil berapa bulan? Kebanyakan antara 2-4 ya. Masih muda-muda semua. Masih muda semua. Dan emang jujur teh emang saya rasa emang awalnya emang di saya dia teh. Dari Rizka. Kalau Rizka emang demi Allah Rasulullah sih jujur saya gak kenal. Cuma menurut saya emang dari saya awalnya. Soalnya semenjak kejadian saya nanam batu itu emang. Dan kalung yang di Rizka kamu gak tahu bentuk-bentuknya? Gak tahu bentuknya, demi Allah gak tahu. Cuma memang sering ada yang kesurupan di situ juga ngomongnya kalung. Tentang kalung? Kalung. Berarti sekarang dokumen kamu pun udah dihapus sama orang yang gak jelas ini? Semua dokumen? Foto-foto di 15 dihapus orang? Gak ada di Mbak Tika tapi gak tahu. Aku udah nanya. Ya ada cerita dari tim saya, dari Ale. Kalau sebenarnya Mbak Tika atau Kak Devina itu sedang mencari dokumen yang buat ditayangin di kita. Terus ternyata ada salah satu YouTuber yang mengincar sekali ceritanya Devina. Sampai akhirnya ngambil, lihat dokumennya di handphone si Mbak Tika atau di handphone Devina? Di Mbak Tika, buktinya Mbak juga Tika, ada, chatnya ada. Chat dan lain-lain. Pokoknya intinya bukti tentang si 15 ini, kamar 15 ada. Kan kita mau tayangin lah buat jadikan dokumen gitu. Ternyata sama si YouTuber ini dihapus. Saya cuma bilang sama kamu, jangan segitunya marah mah, biasa aja, biasa. Sampai ngapusin dokumen orang, sampai ngapusin barang bukti orang. Devina itu saya udah suruh mau biar ceritanya dibeli sama kamu. Tapi saya kasih tahu dulu untuk harganya. Biar gak cuma 5 juta doang orang dibeli harga ceritanya. Saya juga main sama PH Film. Tapi kamu ngerendahin orang yang gak ngerti apa-apa tentang film. Oke? Saya gak suka YouTuber kotor kamu di mata saya. Kalau kalian mau tahu siapa, nanti kalian setiap hari liatin aja WA-nya Bang Ale atau statusnya Bang Ale. Tuh Bang Ale ngomongin siapa tuh yang paling marah. Kamu kotor. Nih yang di depan ini nih, kata-kata ini Dika naikin di depan. YouTuber kotor. Kalau cerita hal mistis orang, jangan main dibayar kayak orang beli ciki. Hargain pengalamannya dia. Hargain, pakai ini. Gue sering main di PH Film. Gue tahu harga pembeli cerita kayak gimana. Jolim, lu jolim. Lihat, 2, 3, sampai 4 bulan lagi. Kalau lu begini terus sama orang, lu gak akan dibilang YouTuber bagus lu. Oke, Bu Kak Devina, terima kasih ceritanya. Kita coba beresin Rizka. Aku coba buat kuasain. Aku coba untuk tirakatin dulu si Rizka dan
semua para korban yang minta disempurnakan, karena sempurna itu hanya milik Allah. Kita hanya menolong, membantu. Kalau kita bisa kirimin Fatihah ya kita kirimin Fatihah. Kalau emang enggak. Kak Devina, terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih untuk ceritanya. Saya tidak butuh dengan dokumentasi yang kemarin-kemarin, karena bagi pecinta Ria Puspita Official tanpa dokumen pun mendengar cerita dari kamu itu sudah sangat mereka hargai. Kita sambung doa, semoga masalah ini cepat selesai. Amin, amin, dan amin. kamu pun tidak merasa dihantui atau diteror lagi. Dan buat sahabat mistis di luar sana, cobalah kalian bersikap dengan baik. Terus kalau misalnya mau sesuatu dan itu punya hak orang, jangan seakan-akan ngerasa diri kalian tuh seperti bos, tuan dan Tuhan. Jadi tolong hargai orang-orang di bawah. Kayak Kak Devina juga kamu butuh dihargai. Cerita ini aja bikin dia hidup tidak tenang. Jadi buat oknum-oknum juga yang di sana yang masih melakukan perjualan badan prostitusi online, tolong nanti gancet lu. Udah selesai, bentar lagi kiamat, malu udah taubat aja Tapi yakinlah atas nama Tuhan, kalau Allah itu akan selalu ngejaga orang-orang yang mau bertaubat dan membenahi dirinya. Menghilangkan semua dosa-dosa umatnya dengan emang kalau kita taubatan nasuha. Jadi Kak Devina tolong ibadahnya dinaikin lagi, aku bantu nanti tirakatnya, aku bantu puasanya. Ya, nanti buat rapihin Rizka dan korban-korban lain biar tidak terlalu menghantui kamu, oke? Oke, sahabat mistis, setiap mistis pasti ada ceritanya dan setiap cerita pasti ada mistisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.